Shalom, selamat pagi. Senang rasanya dapat kembali bertemu dengan Amanginan, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 12 Februari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Sefanya pasal yang pertama. Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Saya baca kembali. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, renungan hari ini ditujukan kepada umat Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Firman ini disampaikan melalui Nabi Sefanya untuk mengingatkan mereka bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ajaran tentang hari Tuhan yang sudah semakin dekat ada beberapa kali dituliskan dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita. Tetapi tentu kita sudah sering mendengarkan pengajaran atau khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ketika firman Tuhan berbicara tentang hari Tuhan sudah dekat. Itu bukan mengajak kita untuk menghitung tahun berapa atau berapa tahun lagi hari Tuhan itu akan datang, tetapi melalui perkataan-perkataan itu kita diingatkan bahwa yang pasti hari Tuhan itu ada dan itu pasti akan terjadi. Dalam rumusan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, kita selalu mengungkapkan bahwa ada kalanya, ada saatnya Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, saudara kekasih, pemberitahuan ini menjadi sangat penting disampaikan oleh Nabi Sefanya pada saat itu, mengingat situasi umat Tuhan yang sangat-sangat menderita di masa-masa pembuangan. Terkadang mereka jatuh lemah. Terkadang pengharapan mereka seolah-olah tidak ada lagi. Maka Tuhan melalui Nabi Sefanya berfirman, menyampaikan firman ini agar mereka tidak putus asa, agar mereka tetap membangun pengharapan di hadapan Tuhan, agar mereka tetap berdiri di hadapan Allah. Dan firman ini meyakinkan mereka bahwa sekalipun mereka harus hidup di masa-masa pembuangan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Kasih Tuhan tidak pernah tergantikan terhadap mereka.
Justru masa pembuangan itu adalah Allah semakin menunjukkan kasih-Nya, mengajak mereka supaya tetap berdiri dan berpengharapan, menantikan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdiam diri di sini berarti mereka bukan mengkambing hitamkan yang lain, bukan membela diri mereka, tetapi baiknya mereka dengan ikhlas, dengan sukacita menjalani hari-hari kehidupan mereka di dalam tuntunan Allah sendiri. Berdiam diri berarti bahwa mereka harus tetap pasrah pada keadilan Allah. Mereka harus tetap yakin pada keadilan Allah. Sebab hanya Allah lah sang pengadil yang sesungguhnya. Maka dikatakan pada nats ini, sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangan. Ada janji Allah, ada sukacita yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang tetap setia berdiri di hadapan Tuhan, sebesar apapun pencobaan yang dia alami. Demikian kiranya kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam menjalani hari-hari kita, menjalani hari ini, sebagaimana dalam syair lagu rohani, Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu, tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa kasih Allah akan tetap Dia berikan bagi orang-orang yang tetap setia berdiri di hadapannya. Apapun bebanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, tetaplah setia berdiri di hadapan Allah. Allah telah menyediakan mahkota kemenangan bagi orang yang setia bertahan di hadapannya. Allah telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangan. Siapakah undangan? Undangan Allah adalah Amang dan Ina, saya, kita semua yang telah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada hari ini firman ini berpesan bagi seluruh warga jemaat HKBP Resort Surabaya ini, tetaplah berdiri, tetaplah setia di hadapan Allah, berpegang teguh pada pengharapan akan pertolongan Tuhan, dan saatnya kita akan dikenyangkan oleh berkat kebaikan Tuhan. Dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni. Maka yang terpenting adalah datanglah ke hadapan Tuhan, mohonlah pengampunan, serahkanlah hidupmu kepadanya. Sebagaimana pemazmur berkata pada pasal 37 ayat 2, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya supaya Dia yang memelihara. Kasahama dalam Jehovah jalah hapusi ibadah asa ibadah tak rekor. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini, memberangkatkan kami menjalani hari yang telah Tuhan anugerahkan ini. Tolonglah kami Tuhan menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup kami, agar kami tetap setia di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu dan penuh kasih atas kami. Tuhan telah menyediakan hidangan korban dan telah menguduskan kami sebagai anak-anak, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolonglah masing-masing kami, mampukanlah kami Tuhan untuk tetap setia berdiri di dalam iman, bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh
jemaat Tuhan yang ada di resort ini dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami sebagai keluarga kerajaan Allah senantiasa saling menolong, saling menopang untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus. Apapun yang kami hadapi, cobaan dari manapun yang menghadang kami, tetapi kami tetap setia mengimani Engkau, sebab Engkau Allah Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tolong Tuhan, jamah mereka pulihkan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena pekerjaan, karena ekonomi, karena studi, karena kerinduan menantikan jodoh. Tuhan kiranya memberkati seluruh umat, memberi kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, pengharapan bagi orang yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, apapun yang sesuai dengan firman, sehingga kami semakin merasakan kasih dan penyertaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.